Salam dan bahagia. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Reski Anita Masrianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Mamasa. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Menerapkan disiplin positif dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal dan berdasarkan motivasi eksternal seperti perusahaan, ujian, atau hukum. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup atau survival. Bersifat psikologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologinya adalah merasa aman. 2. Cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. 3. Kebiasaan atau freedom. Dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. 4. Kesenangan atau fun. Membutuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa saja yang mereka lakukan. 5. Kekuasaan atau power. Biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan orang lain, dan dihormati. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak bersalah. 3. Sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. 4. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Yang kelima, posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, persilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dibutuhkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menemukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan masalah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya ialah untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab diri. Budaya positif erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, akan memudahkan mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, refleksif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif hingga tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, disusun berdasarkan perangkat perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul positif kaitan dengan
positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, fungsi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga resiko. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan dia diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru lainnya. Hal yang menarik bagi saya dan luar dugaan adalah ketika saya mempelajari segitiga restitusi, ternyata menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan segitiga restitusi adalah sesuatu hal yang sangat bagus karena dapat membuat anak bertanggung jawab apa yang telah dilakukan secara cari solusi. Perubahan yang terjadi ialah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasanya saya lakukan, posisi kontrol sebagai penghukum, seharusnya saya lakukan ialah sebagai manajer dengan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami adalah saya menangani siswa yang suka mengganggu temannya di dalam kelas dan siswa yang sering terlambat datang. Dalam menangani masalah ini, saya menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya ialah saya merasa sangat motivasi terus memperbaiki diri, mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya. Menurut saya, hal yang sudah baik ialah adanya motivasi internal yang muncul dari diri siswa untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Yang masih harus diperbaiki ialah penerapan posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum belajar modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah posisi manajer. Perasaan saya saat itu ialah saya selalu merasa bersalah harus memberikan hukuman konsekuensi pada siswa jika berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai merasakan kontrol sebagai manajer. Perasaan saya menjadi sangat tenang, dapat menyelesaikan persoalan dengan komunikasi yang baik, serta melakukan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dengan satu tahap saja, yaitu tahap menghadirkan identitas dengan memberikan pernyataan tidak ada manusia yang sempurna atau setiap manusia pernah melakukan. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya baik di lingkungan kelas dan sekolah ialah selain berkolaborasi dengan pimpinan dan guru, berkolaborasi dengan orang tua dan anggota masyarakat, budaya positif tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, juga dapat dilakukan di luar sekolah, di rumah, dan dengan orang. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.